Semoga Allah mempermudahkan. Bunda, hasil dari ngeputus rantai itu apa di diri dan hubungan? Di diri lah, di diri. Kamu sembuh dulu, sembuh dulu, baru bisa menyembuh. Kita tidak menyembuhkan pasangan kita. Pasangan kita urusan Gusti Allah. Tapi kalau kita ke atas, energinya itu ngangkat orang yang bermasalah dengan kita ke atas juga. Jadi kalian tutup aja energinya, sibuk sibuk membahagiakan diri kalian, sibuk ke Gusti Allahnya, sibuk leluhurnya nggak balas dendam lagi gitu. Udah lihat VT sama YouTube Bunda, tapi nggak bisa lihat kembaran Jiwo. Eh, akan semudah itu kalau satu, Anda surrender atau berserah. Kedua, kalau Anda tidak bermain ilmu hitam. Ketiga, kalau Anda tidak pernah pakai susuk atau punya batu-batuan atau raja atau mandi kembang atau mandi mandi air doa, enggak, bener-bener energinya bersih akan sangat gampang seperti itu. Kayak tadi Mbak Indah langsung cepet kan dia, malah dia energi langsung ke pertamanya gitu loh. Bukan energi karena di belakang kita kan energinya eh, masih energi leluhur inilah, leluhur itulah. Dia nggak langsung zrek, langsung dililitnya. Itu energi NPD itu memang seperti itu. Energi NPD itu eh, energi fallen angel gitu. Energi yang Bun, apa setiap orang yang naik live otomatis bisa lihat leluhur? Anda saya pinjamkan energi. Kalau dengan saya pasti langsung bisa. Mestinya. Kalau Anda tidak pakai jampi-jampian macam-macam. Kalau badan saya pernah ditato jimat di Thailand, gimana Bunda? Please. Ya coba. Kalau Anda bisa melihat siapa yang di belakang saya, berarti tidak apa-apa, tidak masalah, tidak benturan energinya. Coba lihat di belakang saya ada siapa. Di belakang saya ini ada kaca, sehingga apa yang Anda lihat adalah leluhur Anda, bukan saya. Coba lihat di belakang saya ada siapa. Energinya. Ya coba coba lihat di. Kalau Anda nggak mau naik, cuman WhatsApp gini doang, ya bagaimana saya bisa bantu? Lama lah, ayo naik. Siapa yang pada ketakutan semua? Bagaimana ini saya mau bisa bantu? Sunrise, ya itu yang saya bilang. Saya udah minjemkan energi saya. Kalau Anda tidak bisa, berarti ada sesuatu yang memblokir energi Anda untuk melihat leluhurmu sendiri untuk menuntaskan masalah ini. Kenapa? Ya karena energimu kotor. Ada raja yang harus Anda cabut. Energinya benturan dengan, karena ini ilmu cahaya yang saya pakai. Cahaya ini adalah 100% Gusti Allah yang kanan, bukan Gusti Allah yang kiri. Gitu loh. Malu Bun, nggak biasa bicara di publik ya. Kalau ke saya kan berbayar. Kalau private ke saya berbayar. Kalau mau gratis ya di sini. Tapi kalau ke saya ya berbayar. Kalau malu ya saya nggak bisa bantu. Malu itu energi level rendah kok. Kalau private kan berbayar. Saya loh belan-belani live pasien-pasien saya tinggal. Demi kalian yang gratisan. Yang berbayar saya tinggal demi kalian yang gratisan. Sudah saya gratisin, kalian malu. Ya wes aku raisa ngewangi. Piye? Ayo tap tap teman-teman. Tap 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 tap. Tap 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 itu untuk apa sih? Saya sering dengar orang tap 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 layar. Sing di tap tap apa Wis tak coba tapi tambah mumet aku. Lah wong suruh lihat di belakangku ada siapa. Lihat saya, kemudian pejamkan mata di belakang saya ada siapa. Tap itu love. Oh, oh love love ini. Oh, sing ini. Gunane apa Gusul? Gunane apa tap tap iku?
Petra kan cuma satu, Petra Siwalan Kerto. Saya masuk tahun 90, tahun tuwek. Danan. Saya mau ikut yang berbayar aja ya monggo. Gusul embuh. Di belakang ada perempuan. Nah, itu udah kelihatan toh. Salam. Ibu apa Mbak, terserah dikasih salam. Saya siapa namamu sebutkan. Anda siapa di belakang Bu Manik? Kata Bu Manik, saya namanya Manik kan. Kata Bu Manik kalau di belakang Bu Manik kelihatan saya berarti Anda ada urusan dengan saya karena saya mungkin punya pembayaran karma gitu. Tanya, itu bisa diajak ngomong. Halo, permisi Bunda. Iya, meringisi, meringisi. Permisi. Iya Mbak En, iya Mbak En. Apa Ini kabarnya? Bunda. Alhamdulillah. Akhir-akhir ini saya lagi bingung banget sama keadaan saya, masalah Oke. hubungan sama pasangan, sama Mm-mm. suami saya dan 1 bulan ini lagi renggang banget kemarin. Masalah? Ya masalahnya kayak bom waktu Bunda Mas. Masalahnya ya dari awal pernikahan terus saya itu mendem lama-lama jadi kayak bom gitu loh. Mendemnya apa? Apa yang mbak pendem? Finansial kurang? Oh ya kayak cara dia nafkahin saya nafkah lahir batin itu loh Bunda, maksudnya kayak perlakuan dia ke saya, sikap dia ke saya, ya masalah NPD itu loh Bunda. Rano NPD ku itu terlalu disesatkan pada kata-kata NPD. Rano NPD ku, saya. Kau no NPD, saya ngono kowe sing toksik. Mungkin gimana tau Bunda, itu aku nggak, mesti aku belum paham. Ya sekarang gini loh, orang Indonesia itu gajinya kan UMR, Iya. ya. Dia kerja nggak? Dia kerja cuma ya ada uang tapi untuk menafkahi istri itu kayak perhitungan banget gitu loh, maksudnya Ya pelit gitu. istrinya kerja nggak? Saya enggak kerja, enggak Nah, dibolehin. kerja supaya nggak ngomel aja. Karena dia juga punya kewajiban ngongkosi ibunya. Kamu ngomel aja, dia jauh dari UMR. Satu, dia duitnya itu yang aku tembak ya. Masalahmu langsung kebaca. Apa? Aku nggak nerawang langsung dilaporin sama leluhurmu sendiri informasinya. Kamu ngomel itu tidak tepat. Satu, suamimu itu gaji di bawah UMR. Terus dia berat hati harus membagi ke Newport ibunya atau siapa nih perempuan ini, ibunya atau adiknya apa siapa ini saudara masih. Oh, Nah, iya, dia nggak mau ngomong kamu karena kamu cerewet. dia masih bantu ibu atau saudaranya gitu Bunda. Ibunya kayaknya. Nah itu yang dia takut kowe marah gitu loh, sehingga bingung dia. Kalau gajinya suami di bawah UMR ya kamu melu kerja. Lan apa kok anu wong lanang. Perempuan sekarang itu gitu. Semua Gajinya semua laki, semua laki. Laki-lakinya stres katanya tidak menafkahi lahir batin. Ya kowe itu terlalu manja. Tak selepet kowe. Sorry, sorry. Ini yang aku lihat. Kenapa? Karena kasihan lelakimu itu. suamiku itu benar gajinya nggak UMR Bunda, tapi emang tiap harinya itu dapatnya itu banyak, kayak sehari itu bisa dapat 1 juta gitu loh Bunda, malah lebih dari Heeh. UMR. Sedangkan kalau dia itu pernah bilang kalau nggak pernah ngasih uang ke ibunya, ke keluarganya itu nggak pernah ngasih malahan gitu. Nah, terus menurut feelingmu itu kemanakan katanya suamimu? Tapi dia itu kayak kerjanya itu kayak kalau kalau bilang ke aku itu pasti rugi gitu loh. Tapi kalau pas dia untung itu nggak pernah cerita ke aku, nggak pernah terbuka soal ekonomi gitu. Tapi kalau dia ngasih uang ke aku itu pelit banget gitu loh.
Tapi kan kamu dinafkahi sesuai UMR toh. Heeh, ya. Lah iya, lu wis toh, maumu lebih. Kayak gimana ya Bunda? Kayak cara Karena ngasihnya dia. laki-laki itu enggak gini loh. Kamu konsepnya tentang laki-laki itu jangan berdasarkan masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena lelakimu ini berbeda. Dia perhitungannya mungkin dia celengin, mungkin dia ini yang sesuatu ya mungkin dia ada lossnya, mungkin ada ininya, ada itunya. Tapi yang saya lihat dia sendiri nggak nyekel sebanyak itu, sebanyak yang kamu tuduhkan itu. Jadi Oh, kalau memang kamu sudah dikasih jatah bulanan ya berupayalah nabung-nabunglah dari situ. mm-mm. Sisanya biar dia lepasin kalau 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 kamu nggak mau dicerai. Kalau kamu dicerai, kamu dapat lelaki lebih kere dari dia itu otomatis. Kalau aku lihat gitu. Karena eh, cerewetmu ini membuat dia pusing. Kalau masalah cerewet saya tuh malah hampir nggak pernah kalau mesti bicarain ke dia gitu loh Bunda. Maksudnya di hubungan ini selama 1,5 tahun ini saya tuh kayak jadi orang pendiam banget gitu loh Bunda. Kayak Iya, silent dia, treatment, bener. mm-mm. Silent treatment itu NPD. NPD itu silent treatment. Berarti silent Didiemin. gitu. Atau Yes. gimana? Yes. Yes. Udah, cekelen itu. Gak semua orang Indonesia itu se, tenang kok hidupmu tuh, Mbak. Mbak tuh seneng meneng no dekne. Nah, dekne lu ibarat kata ya wes lah salah di luar. Mungkin dia gini gitu, mungkin ada usaha ini, usaha itu rugi, gak mau ngomong. Kalau untung ya gak mau cerita lah, takut nanti melu bojone melu ngitung. Aku gak tahu kenapa suamimu tidak mau terbuka sama kamu. Kamu juga pernah punya kesalahan dalam hal keuangan, mengelola keuangan yang dia nggak percaya sama kamu kan? Iya, mm-mm. Iya. Pernah bilang Oh kayak, iya. Ayo tak tembak kamu. Kamu sendiri yang salah loh. Yang NPD ya dirimu. Kamu terlalu banyak scroll-scroll yang NPD, NPD, NPD sehingga iya, iya suami Bunda. rak neko-neko, mbak omong neko-neko itu. Piye jal? Iya Itu nggak apa-apa udah Bunda, diterima, saya ini disyukuri. kecil. Suamimu tuh sudah di puncaknya enek, kamu bisa dicerai nganggur loh. Kalau kamu dicerai nganggur, tambah susah uripmu. Tak tak jamin. Gak nyekel apa-apa kon. Dicekel dekne kabeh kok. Jadi saya harus gimana Bunda? Saya itu bingung Sudah banget bersyukur gitu. sama Allahnya. Uangnya ditabung, dikelola. Kalau mau buat bisnis online bisa, Mbak bisa bisnis online. Anakmu no piro? Satu Bunda, masih kecil Nah, bayi. satu. Ya udah masih kecil diurusi anaknya, berbahagia dengan anaknya. Suami datang diladeni baik. Ora usah scroll TikTok TikTok itu. Lebih baik berkebun nanam singkong, ditandur Terus, ditandur digoreng dewe malah lebih mulia uripmu ngurusi anak berbahagia daripada scroll TikTok TikTok ngerungokna iya, NPD. Oh suamiku NPD, oh lebih baik sama dia yang punya tajir yang melintir, akhirnya nyeleneh ketemu sing lanang ora-ora. hmm. Terus untuk kayak sikap-sikap itu gimana Bunda? Noni Emang store. dia kayak gitu gitu tuh, cuek gitu. Kenapa? Kalau Kenapa? untuk ini bicara Awalnya di kan luar tidak. keuangan. Awalnya Hmm. kan tidak. Terus, Awalnya suamimu ini kan baik, ya toh. iya dulu, Heeh, terus dulu. Terus apa kamu melakukan kesalahan saya? kesalahan. Heeh. Yes. Kamu punya kesalahan yang fatal sehingga dia mau ngomel, saben kali keinget itu dia tuh nahan diri gitu loh. Mm-mm. Yang toksik siapa? Dirimu. Saya, Belajar bersyukur sehingga dengan kegiatanmu bersyukur itu vibrasimu pun naik, energimu cinta kepada diri sendiri pun naik, cinta kepada keluarga pun naik, terutama sekali cinta kepada Allahmu. Ngono naik no. Ora usah melu-melu. Suruh nangis dulu, Bun. Iya maaf Bunda. Dirimu udah ini beneran aku ya Mbak tak kandani. Ini Iya, bojomu ini nanti kalau misalnya Mbak ndak berubah bulan 10 11 ditinggal. iya, iya Kalau Mbak Bunda. ndak berubah sekarang, mungkin ini memang sudah waktunya Tuhan. Mbak nekat naik menghubungi saya di WhatsApp, saya belum baca. Iya Bunda. Mbak langsung naik di sini. Nah, ini bulan 11 kalau Mbak ndak berubah, Mbak ditinggal. Tambah nolongso uripmu. Ndak ada lagi gaji bulanan, ndak ada lagi gaji UMR. Terus gini Oh Bunda, no, tambah sekarang kan nolongso awakmu piye? ya posisi saya kan di rumah orang tua toh.
Lah sedangkan Nah, dia kan pengennya saya di rumah mertua. Nah, hmm. kemarin kan sudah 1 tahun setengah kan di rumah mertua itu kayak saya itu nggak nyaman soalnya sikapnya dia itu dingin banget kayak sama saya itu kayak jijik gitu loh bunda saya mesti kayak nggak nyaman gitu loh di sana jadi saya pulang ke orang tua saya terus kemarin sempat ada masalah itu terus dia minta maaf ke saya dia bilang mau berubah atau gimana tapi saya kayak hati saya itu kayak ngelihat dia itu beneran saya nggak sama saya gitu loh bunda saya bingung Mbak pernah kelihatan dia sama cowok lain? dia sama cewek lain Mbak sama cowok lain? kelihatan dia Mbak, dia pernah ngelihat Mbak sama cowok lain atau dia pernah menuding atau menuduh Mbak selingkuh enggak? iya pernah tapi saya nggak pernah Pernah. ngelakuin gitu Mm-mm. cuma di Yang dituding itu siapa? temen saya temen kuliah Nah, terus? iya itu kan di chatnya itu kan dia lihat chat saya sama temen saya itu loh yang temen saya kuliah itu terus dia marah-marah tapi saya itu ngebalesnya itu enggak secara baik mesti saya enggak langsung minta maaf tapi saya malah nuding balik malah kamu chatan sama mantanmu saya bilang kayak gitu terus terus dia loh kamu salah kok enggak apa ngakuin salahmu aku salah ngakuin salahku bilang gitu terus aku minta maaf ke dia tapi sebelum itu saya pernah ngelakuin kesalahan lagi bunda sekali dulu pertama kali pas awal pernikahan itu saya chatan sama cowok lain tapi enggak yang kayak sayang-sayangan itu enggak chat kayak mau nge-gym bareng gitu loh tapi dia sakit hati banget dan saya ya paham kalau dia sakit hati jadi saya pengen berubah sedangkan saya mau berubah itu malah dia yang Iya, genit Mas ke Aan. cewek Hmm. malah dia yang genit ke cewek jadi kayak gini loh bunda saya pengen berubah dia gitu dia pengen berubah saya gitu kayak gantian gitu loh maksudnya Lah, lah kalau Mbak nuduhnya NPD itu kan satu. NPD itu kan tidak mau ditaklukkan. NPD itu kan tidak mau direndahkan. Apa maneh satu dekne sing kerja kowe rak kerja, kowe ayu mergo duwite dekne, ngono lho. Paham rak sampai di sini hmm, dan dia di mana-mana laki-laki Indonesia itu harga dirinya tinggi. Gitu loh. Ono apa kon karo mantan-mantan. Kalau dia sepertinya membalas. Dia memang hmm. ada chatan dengan mantannya, tapi itu pun juga karena mantannya yang apa chat dia Iya duluan. iya bunda Tapi bilang kalau gitu. dirimu, kalau iya toh dia bilang begitu, wong sing tak Mm-mm, delok ngono. Nah, tapi kalau dirimu tidak mau mengakui kesalahan dan mm-mm. lebih dari sekali kamu kelihatan sama dia, Iya gitu. iya bunda. Ah iya, piye, Jal? Aku kok Terus ngomong apa? Berubah, saya Mbak. harus gimana Berubah, Mbak. sekarang kayak aku Berubah, berubah. Jadi ibu yang baik. Ora usah ngejim-ngejim ning omah ae. Gawe sewek, gawe daster. Ben iya elek ini rak kayak popo. Yang penting dari laki-lakimu tidak merasa terancam kedudukan istrinya diambil orang. Oh, suamimu itu merasa sayang sekali dan dia merasa terancam istrinya dibawa orang. Cinta sekali sama mbak itu. Mbaknya yang iya satu bunda. cerai kaken pola nek nek omongku iki. Mbak iki. Berarti aku kakan pola ya. Heeh. Iya Heeh. astagfirullahaladzim. Iya. Ayo berubah. Bantu energimu. Yuk dalam dalam Mm-mm. pikiranmu dirimu ini senyum apa sedih? Gimana bunda cara lihatnya aku lo gak bisa konsentrasi makanya dari tadi nanya terus gimana bunda caranya Sing gimana toksik ya awakmu. Ojo 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 asal nuding. Itu sing rata-rata itu yang pakar-pakar sakit hati kepada NPD itu ya karena dia belum move on dari belum 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 sampai hancur NPD-nya itu belum mandek dia itu. Rata-rata postingan-postingan di NPD itu seperti itu. Mereka sendiri kumus, mukanya ndak, auranya ndak ada. Kenapa? Penuh kebencian gitu loh. Coba tiru, scroll, yang itu liwati, yang skip skip. aplikasi Energi-energi kayak itu gitu ndak bunda bagus. Wes lebih baik ndak usah TikTokan bariki terus di uninstall aja ini bengkel apa uninstall aja TikTok sampai kamu energimu genep. Karena kamu banyak saya ketemu cowok juga di TikTok kan? Ayo. di TikTok
itu saya maksudnya dichatin gitu tapi saya nggak balas sama sekali. Dia juga tahu kalau Iya. saya nggak balas. Tapi Lah iya. kayak gini loh Bunda, tak akuin. Gini loh Mbak, untuk memelihara suamimu iki wonge kewatiran, Mm-mm. ya. Khawatir akan masa depannya, khawatir akan masa depan ibunya, takut nek dekne Mm-mm. mati terus ibune enggak ono sing ngurusi, anak sing ngurusi gitu. Dia sebenarnya peduli, tapi engkau nek di rumah itu ya wis ngrambyang neng TikTok iku lho. Mm-mm. Sehingga yang chat-chatannya laki-laki lain, laki-laki mana yang tidak kemudian berpikir yang aneh-aneh, ojo-ojo Iya. dihapus, ojo-ojo, akhirnya gitu. Mbak menanamkan Mm-mm. bibit khawatir gitu loh, bukannya mengurangi rasa khawatir suami, malah Mbak nambahi, Mm-mm. Berarti gitu kayak loh. Ka- kayak saya nggak Hah? perlu nggak post gitu Bunda, nggak perlu scroll scroll lagi. Udah Mbak, kalau saya suruh pembersihan energi, pembersihan dulu, nggak usah TikTokan dulu, uninstall dulu 3 bulan maksimal gitu loh. Buka tutup, buka tutup, buka tutup ngono loh. Apa namanya, inboxmu itu dipateni, nggak usah dilihat itu inbox itu, Mm-mm. dipateni semua. Jadi nggak usah kayak suamimu akan berpikir ojo-ojo istriku melakukan chatting dengan laki-laki yang dilihat didelok kan ganteng-ganteng gitu kan, bagus-bagus raine karena filter ngono loh. Itu Tapi khawatir suamimu ini. malah dia tuh Bunda yang itu liatin cewek cantik terus di like-likein, malah saya yang cemburu gitu loh. Lah iya kan podo NPD niru sapa kuwi ku, Loh, masa Mbak Yu. podo Bunda NPD nih? Lah podo. Lah karena bagaimana Anda begitu dia akan niru, ngono loh. Mbak ke atas dulu, nanti kan dia niru ke atas. Mbak uninstall dulu, fokus ke Gusti Allah. Nanti kan dia ke Gusti Allah. Energi itu saling gandeng renteng kalau suami istri itu. Nek istri Mm-mm. nekakan pola, cemburu ke dukun untuk ini kan, ya ndak jadi semua gitu loh. Mm-mm. Energinya Saya gitu, ngikut. saya kemarin sempet takut sampai takut sama suami tuh Bunda, takut kalau dia papain kalau dijampi-jampi, jadi saya eh mageri awak. Saya takut sampean kayak kalau saya ketemu suami itu rasanya saya nggak bisa jadi diri sendiri, saya kayak terisolasi, kayak kayak Iya nggak karena kakean kakean bisian, apa TikTok itu penuh dengan magic kalau Mbak mau tahu. Penuh dengan ilmu hitam kalau Mbak mau tahu. Seliweran kanan kiri. Mbak ndak bisa membentengi energi, imanmu kurang. iya. Itu bukan apa namanya, pembenci NPD itu yang percaya bahwa NPD tidak bisa sembuh, itu saya bilang imannya kurang seon. Mbak kurang 5 on. Oke. Astagfirullah. Oh, iya Itu Bunda, tak udah yakin akuin. aja Iya. tertutup, udah Mbak ndak perlu TikTok, Mbak perlu perkawinanmu yang bahagia. Kalau memang TikTok ini sumber masalah, Mbak fokus ke Gusti Allah. Iya. Ndak no TikTok ndak mati kok Mbak. Iya. Mbak aja Saya ketagihan TikTok. tak akuin kalau lihat TikTok itu kayak pikiran saya tuh overthinking banget, jadi kemana-mana terus Iya, mikir yang enggak mikir negatif. Mbak ini gampang, Mbak sendiri gampang terpengaruh orangnya, Iya. gampang gampang terbujuk rayu, gampang curiga, gampang ini Iya. sehingga suami niru energimu. Ayo, positif no ke Tuhan. Nggak bisa aku nolongi awakmu saat ini karena Mbak belum bersih. Mbak ngapain suami? Gimana maksudnya yang terakhir Suami mau apain? tak apain gimana Mas Teh? Ke dukun mau loh. Oh, itu enggak, itu saya yang masang pagar buat badan saya biar kayak misal dia ngapa-ngapain saya itu enggak maksudnya mental gitu loh Bunda. Dan dukunya itu bilang gini, tanggal 16 kalau kamu dikasih makanan sama suamimu nggak usah dimakan, bilangnya gitu. Jadi saya kan lebih takut. Kalau dukunya bilang gitu berarti suami saya mau aneh-aneh. Gitu loh. Pikiran saya itu gitu kemarin. Cek, Bapak. Ya wes, nanti kalau tanggal 16 ternyata suamimu mau ngasih kamu apa namanya duit sak gepok ya kamu tolak gitu toh. Kalau katanya kalau makanan tok, kalau uang terima aja. Aduh, Mbak.
Sama Iya. dukun diapain? Itu Bunda dikasih minum saya sama airnya itu disuruh pakai mandi. Sama dikasih minyak wangi, tapi minyak wanginya itu pecah. Saya kan pegang itu kok apa merosot terus pecah gitu. Ya berarti Gusti Allah tahu kalau itu tuh toksik gitu loh. Gusti Allah masih Oh. masih melindungimu, ngono loh. Mm-mm. Berarti intinya ini hubungan ini sebenarnya bagus bagus. Maksudnya sehat-sehat aja itu Bunda ya. Yang bermasalah itu di sayanya ya. Yes, Dan yes. saya minta pendapat Bunda dong yang masalah kayak di rumah mertua itu sebaiknya saya nurutin dia ke rumah mertua apa saya ngangkang di rumah ikut orang tua saya sendiri. Soalnya Kenapa dia nggak nggak beli mau. rumah sendiri sih? Kenapa nggak mulai mencari rumah sendiri? Nah, itu saya kemarin sempat ngasih opsi Bunda. Eh, Hmm. kal- daripada ikut orang tua atau mertua mending kita ngontrak kalau belum bisa. Mesti dia kan bilangnya belum bisa bangun rumah soalnya ya finansial itu loh Bunda. Mesti gak segampang itu butuh dana banyak gitu loh. Lah sedangkan tak ajak ngontrak itu nggak mau gitu. Saya nggak tahu alasannya nggak mau kenapa. Ya mungkin dia nabung. Nah, maka no, nanti tanggal 16 itu kalau makanya kan aku kalau ngomong itu kan nggak asal. Kalau ternyata tanggal 16 dia ngasih duit sak gepok, terus kowe dikasih makanan di dalamnya duit sak gepok, ya coba terima karena makanannya kan nggak boleh mbok terima. Ayo dibuat neng anu padahal duit jerone duit sak gepok, percaya karo dukun. Itu tapi orangnya itu kayak kalau di desa itu ngomongnya nggak dukun kayak ustadz gitu loh Bunda maksudnya. Nah, aku ndelok dukun no. Oh, Sing tapi digawe sing ora-ora kok. dalam hati kecil Aku saya nggak itu nggak peduli mau nggak mau percaya. pendeta kek, mau ustadz kek, yang aku lihat kan isiannya. Oh, jadi di tubuh saya ini lagi itu nggak, mesti berarti itu melekat di tubuh saya nih Bunda yang itunya kayak Ya dikasih. melekat lah. Kamu Terus kan nggak cuman minum air, kamu kan nggak cuman mandi kembang. saya nggak mandi Mbak kembang kan Bunda. mandi apa? Mandi Iya air. air itu Eh, air yang dikasih itu disuruh apa naruh di kamar mandi. Itu saya harus gimana kalau mau itu ngebersihin maksudnya si 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 dukunnya ini ngapain suamimu ya? duh diapain kemarin sempat doain yang baik-baik ya Bunda untuk hubungan Baik saya sama menurut siapa? Baik menurutmu apa baik menurut dia? dia. Kan saya bilang gini toh, saya apa jenenge capek banget sama hubungan. Terus ustadznya itu bilangnya jangan bilang begitu, kamu harus pasrah sama Tuhan, intinya gitu. Terus didoain yang baik-baik gitu kemarin katanya gitu gitu loh Bunda. Itu kapan? Kapan Bunda ya saya lupa, mungkin belum sampai 1 bulan ini kok, 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu. Puncak permasalahan saya kan di bulan ini Bunda, mesti bulan-bulan ini 1 bulan ini itu masalah itu Di maksudnya. kepalamu ada apa itu? Hah? Saya takut Bunda, maksudnya gimana? Tuh kon dolanan koyo ngono kok takut. Maksudnya gimana Bunda? Ayo, yang sudah ketemu kembar jiwanya deloken neng dase Mbak iki ana apa? Ayo, dibedel kabeh. Males aku nek orang nggak mau nggak mau percaya sama Tuhannya, lebih percaya kepada air. Ayo dibredel, Mbak iki ana apane ning ndase? Bunderan putih, Gusul. Beneran putih.
Ntar tunggu dulu. Ntar ini sing lain. Ayo di bredel. Pocong. Pendosa ngomong pocong. Apa meneh? Mingkoming ada egonya. Kunti. Ini semua kamu ngomong sama saya ini minggir. Tapi nanti begitu turun live kamu, ini nanti ngumpul lagi. Ya Karena ampun. sudah terpatri di dalam dirimu, sudah ngumpul karena Mbak sudah mengadakan perjanjian, sudah mau ditolong itu sudah melakukan perjanjian. Terus saya harus gimana Bunda? Ya Saya pembersihan, Mbak. itu gimana caranya Bunda? Ready Saya chat Sunrise Medan muncul lagi. saya harus chat Bunda pribadi. Ntar aku Rukiah pendosa. Oh, Rukiah. Ntar dulu. Oh, Dia nanya Ade. di Bapak. Kon gak susu no. Anaknya kesian, Bun. Anaknya kenapa, Mas pendosa? Anaknya delok. Anak kan bisa ngelihat ibunya ada apa. Perangkat dari Tuhan sudah sempurna, masih pakai aneh-aneh tuh diseneni toh. Nah, kapokmu kapan? Syahril Saniago hadir. Dek tasku juga. Iya, anaknya lihat toh, bertobat sama Gusti Allah, sholat tobat. Mbak pernah pakai susuk kah? Tuh Crystal Empress nanyain, Mbak pernah pakai susuk? Nggak pernah kayak gituan. Bunderan putih kayak ngikat di kepala toh gusul. Ndasku lo cekot-cekot. Yono Gayang emang ngaruh. Yang ngaruh. Anaknya takut sama bundanya. Anaknya soalnya mukanya kunti pocong, gak karu-karuan. Anakmu takut karo awakmu. Iya ya Bunda. Terima kasih gift-nya. Ayo ditelok apa meneh? Tapi ini nggak bisa hilang. Kita cuman bisa ngelihat Kunti ketawa, betul toh. Baru aku mau bilang suaminya malah minggat, betul. Suamimu malah minggat ini, beneran. Sebentar lagi akan suamimu malah minggat, malah kue kecet-kecet, malah nggak ono duit nggo awakmu. Ya ampun. Bantu Bunda. Lah ini terikat perjanjian no. Nah aku sing nguculi ya tukaran karo sing duwe isen-isenan. Berarti tapi ini yang ngikat yang saya ceritakan itu kemarin itu. Hah? Ini yang ngikat itu maksudnya perantaranya itu yang saya mintain buat syarat kemarin itu. Lo dukune lo pengen ngencok awakmu, piye to? Ngencok itu apa Bunda? Niduri. Astagfirullahaladzim. Gimana Bunda terusan kalau gini? Itu kamu baca itu. Baca tuh. Baca tuh. Komen-komennya orang-orang yang sudah tercerahkan mata batinnya tuh. Murid-murid cahaya, pelaku cahaya. Tuh dibaca itu. Suruh rukiah, sholat tobat. Karena Mbak mengadakan perjanjian. Kalau saya yang nyabut, aku nggak mau gratisan. Wong nanti kan ustadznya marani kita gitu. Siapa yang nyabut marani. Mbak harus memutus sendiri gitu loh. Kalau cara memutus sendiri kalau harus nemuin kiainya kan saya jadi takut Bunda. Enggak, tekad-nekad neng Gusti Allah itu loh, rukiah, sholat tobat sendiri. Terus badannya itu ditepuk-tepuk, terima kasih selama ini membantu pulango, ngono lho. Gelegean Sholat saya. tobat sama tepuk-tepuk badan. Sholat tobat sama tepuk-tepuk badan. Rukiahnya itu berarti saya harus ke orang minta dirukiah gitu Bunda.
Enggak, sendiri aja. Nanti tempur maneh wong iku. Wong si yang kamu mintain tolong ini sudah menghitung hari yo. Ya ampun. Saya nggak apa-apa Bunda, bayar di Bunda. Saya minta tolong. Jangan ke sana lagi. Tuh, hadir salam sebentar dulu. Iya. Saya takut Bunda. Aduh, kiai palsu masa niduri pasiennya tuh. Ya semua udah kelihatan. Di sini nih pelaku cahaya semua. Sudah langsung tembus. Awakmu duwe apa? Bojomu diseni kok karo si ustate iku. Ya ampun. Jangan Caranya pakai-pakai yang nggak jelas. Wis nang Gusti Allah 100%. Kalau sama saya tuh Gusti Allah 100%. Apa agamamu iku cekelen. Aku gak ngajar agama. Gusti Allahmu dewe cekelen niku. Mulai belajar sayang sama Gusti Allahnya, terima ing pandum ngono lho. iya. Tuh Mbak Rinjani Pasaribu, rukiah mandiri, bacain surat-surat rukiah, mandi air garam. Coba browsing rukiah mandiri sendiri aja, mbaknya diruat dulu. Nanti kalau misalnya besok saya live lagi tak bersihin. Tapi malam ini mbak niatkan, Tuhan ya Allah saya mau pembersihan gitu loh. Apa namanya garam mbak uncal-uncalno di atas, di ini kan apa namanya garamnya itu minta cahaya dari Allah dulu. Misalnya ini garam, mbak angkat dulu ke langit bentar mau muntah aku. Kayak ngene iki aku kan yang diserang sama dukun. Ya ampun. Garam mbok naikno ke langit, ya Allah saya minta cahaya sucimu, bayangno dari langit itu turun cahaya ke garammu ini, garam minum, wes ngono ae. Dibuat Lakukan ini lempar mumpung atas, mandi sama dibuat minum. lempar atas, dibuat lempar rumahmu, sekitar rumah. Saya minta maaf, saya enggak tahu kalau terjadi hal seperti ini, saya nggak mau meneruskan. Terima kasih sudah membantu, harus terima kasih. Pocong, kunti semua keluar, saya mau pembersihan, ikut laku cahaya dari Ibu Mane gitu. Ini nunggu di luar, nanti live selesai Mbak dideketin lagi, anakmu rewel lagi. Tiap habis maghrib itu rewel terus. Saya juga kadang bingung kenapa kok rewel terus. Ya, ibune aneh-aneh. Udahlah, TikTok itu ya kalau buat ya orang yang nggak kuat iman, jeblok imanmu. Itu Bunda saya Jeblok. minta tolong. Bunda Ya jelekin itu, sekali lagi ini ya. kan saya masih live sampai nanti. Iya. Ini kan saya masih live sampai nanti. Mbak lakukan sekarang, kalau sudah Mbak naik lagi. Berarti saya mandi sekarang gitu Bunda ya? Oh, mandi, dibuat wudhu juga boleh kalau nggak mau mandi. Yang penting diruat, niatnya membersihkan diri. Gusti Allah, kalau apa minta ampun, saya minta ampun gitu loh. Niatno minta ampun, saya nggak mau kehilangan anak suami saya minta ampun, saya salah, ngono loh. Gusti Allah dipanggil, saya salah. Gusti Allah njaluk tulung, ngono. Niatno ngono niatno tekad dan niatnya itu dari awakmu dewe. Iya. Gitu loh, Terus ya. yang garamnya itu Bunda minta tolong Bunda jelasin Garammu sekali dewe, lagi. Ini tak rekam. garammu Oh dewe, garamnya itu taruh tempat. Terus iya. doanya itu Tuhan, saya minta, ya Allah saya minta cahaya sucimu masuk di garam ini supaya double, proteksinya tuh double. Soko Gusti Allah ya dapet imani, nek garam iki wis soko Gusti Allah diimani, imanmu gede no, ya. Kowe ngambil ini bener-bener semua demit apa semua yang energi negatif akan hilang. Imani bahwa garam ini akan menyembuhkanmu, imanmu menyembuhkanmu. Terus garamnya dibuat uncalno di atas, terus disawur-sawur deh di depan rumah gitu kan. Pergi garam krosok Mbak kalau ada tuh garam krosok. Nek enggak ono ya sak onone garam. Terus hati-hati dengan yang mengaku Gus, Ustadz, Kiai, sekarang banyak yang palsu, ujung-ujungnya melet kita. Itu bener. Terus udah gitu
sedikit ditaruh garamnya itu di air minum setelah kue selesai ngeruat, air itu diminum separuh, separuh dibuat cuci mukamu, anakmu juga taruh di air mandi supaya nanti kalau suamimu pulang itu bisa diruat juga dia. Wes, tak bantu doa dari sini, lakukan sekarang. Iya Nanti Bunda, kalau kamu makasih sudah Bunda. selesai ruat naik lagi. Iya Bunda, makasih Bunda. Ya wes, ya. Oke. Ini gimana matiin?nya? Ditutupi karung teles. Bentar. Anakku nangis. Ya, nggak apa-apa. Anaknya nangis itu diganggu sama Kunti itu. Dukunnya marah sama bunda. Iya, aku ditusuk kepalaku. Gak apa-apa. Bingung wong. Iya, tapi kalau dia ndak belajar menghadapi, dia ndak belajar dari ya ini pelajaran buat semuanya. Jangan terus suaminya bertingkah terus ke orang pinter. Mintanya ke Tuhan lah. Jodoh saka Gusti Allah kok. Ngundang bolone Kunti lah yo. Gak apa-apa ben anu. Ben wani. Nanti pakai garam bisa kok. Wis ana malaikat ning kono. Malaikat mendampingi dia. Mudah-mudahan dia bisa selamat. Kaya ngono lho. Kan ngesake tambahan. Wonge karepe madul tambah di keplaki. Tambah ditaboki karo bundane. Sik. Weh, aku kena pelet itu puluhan kali, sembuhnya yang mendekatkan diri sama Allah. Iya, betul. Kalau kita dekat sama Tuhan, energi kita tinggi. Pelet santet itu levelnya 1-2. Kalau kamu dekat sama Tuhan, itu levelnya 6-7. Paham? Bojoku sing NPD iso sembuh tabu. Kabeh iso nek kowe percaya karo Gusti Allah. Kabeh iso. Orang kanker stadium 4 divonis mati sama dokter aja sembuh. Kalau mainan cahaya sembuh. Tergantung imanmu. Asal ya itu, kayak Mbak ini. Bojoku sing NPD. Yakin ndak bukan kowe sing NPD? Ngono lho. Nek aku santai. Akeh-akehne wong kalau nunjuk oh bojoku NPD wis kaya Mbak iki wis jelas. Awakmu dhewe sing NPD berarti. Ngono lho. Nek kon ngegas, oh bojoku sing NPD berarti kowe sing NPD. Ngono. Nek aku santai dan aku bisa menunjukkan dirimu lah NPD. Kayak Mbak ini toh malah kejeblok. Hah? Ngomong karo aku kok mau tutup-tutup. Wong dianya kedukun. Dianya chattingan sama cowok-cowok. Coba. Lah, Goto tadi dengerin nggak sih Mbak ini tadi? Dengerin nggak Mbak sebelumnya tuh Mbak Indah main itu tadi? NPD haters, NPD pembenci NPD itu adalah NPD itu sesungguhnya. Kenapa? Karena NPD itu sendiri energi level bawah. Kalau orang itu nggak sadar berarti Anda yang menuduh itu yang energinya level bawah. Kenapa? Ya karena menuduh itu energi level bawah. Orang-orang NPD itu energi level bawah. Gitu. Aku pakemnya seperti itu.
Energi NPD itu orang yang berperilaku menyimpang gitu. Yang kalau disalahin lebih merasa betul kayak gitu. Udah dua, baru naik dua, udah langsung. Iya, malah seneng. Kalau kita jadi light worker, masuk ke tempat angker, oh penduduk tempat angker itu malah energinya happy, positif. Kenapa? Ya karena kita akan berdoa gitu loh. Karena kita nyawer doa buat energi. eh Wahai para wanita yang ada di live ini udah akhir zaman, mari banyak beramal soleh, jangan main api. Iya, Mbak Kamelia, bener kan? Ngeri loh, ngeri loh. Jangan sedikit-sedikit suami didukunin, jangan sedikit-sedikit istri didukunin, diterawang. Ke Tuhan, ke Allah. Delosoro nih Gusti Allah. Wong jodoh tuh soko Gusti Allah, rezeki soko Gusti Allah. KBKB soko Gusti Allah. Mainkan Tuhanmu dengan benar. Gitu. Bener Mbak Kamelia, bener. Ya, udah di ini kita sambil nunggu siapa yang mau naik lagi. Tapi saya kan gini, energi saya ini memang energi angker. Tapi kan kalian sembuh gitu loh. Coba yo, si Mbak tadi siapa itu? Mbak N tadi. Kalau ndak naik malam ini, sebentar lagi dia udah dikeloni sama si dukunnya. Kehilangan suaminya yang memang benar mencintai dia. Malam Bunda baru masuk. Iya Mbak Sekar Padma. Tadi dulu kepalaku masih berat di Mbak Indah, iya. Iya memang harus kalau dengan energi-energi kayak gitu harus tegas kita. Tegas tapi penuh sayang gitu loh. Terus nanti misalnya kita didatengin dukunnya, ya nggak usah dukunnya kita pentungin, nggak usah. Kon sing salah, wong iki duwe bojo, nek kon bojomu dingonorke wong ya apa perasaanmu kayak gitu. Sehingga dia mundur. Bun, maaf minta dicek adik saya perempuan namanya Eni, sakit badannya yang tadinya gemuk sekarang kurus banget. Kalau ngomong nyelekit ya. Eni ini kalau ngomong nyelekit. Bener ya, Mujio? Dia kayaknya kena tulah dari omongannya dia sendiri ada orang sakit hati. Gak bisa, kalau karma gak bisa, Gusul. Sorry. Tadi siapa? Mujio kok tak sambung karo Gusul. Kerasa neng weteng tak balik neng Gusti Allah iya toh, heeh. Sorry tadi Pak Mujio tak sambung komen dengan Gusul. Yaitu Pak Mujio, adiknya itu kayaknya kalau ngomong pedes, dia menyakiti hati orang, kemudian orangnya marah lah ibarat kata gitu. Soko mulute dewe, karma soko mulute dewe. Kerasa neng weteng tak balik neng Gusti Allah. Kau njaluk sepuro nang Gusti Allah. Aku kadang-kadang pating pecotot pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa. Suruh minta ampun sama Gusti Allah atas semua yang dia lakukan kepada orang, baik itu sengaja atau tidak sengaja. Kemudian mandi garam kayak Mbak apa namanya, Mbak N tadi. Niaten jaluk sepuro. Memang kesalahan dia sendiri. Orangnya sakit hati. Ibarat kata dulurnya Pak Mujio yang salah ibarat kata gitu loh. Aku nggak tahu ya ini siapa, tapi yang informasinya seperti itu yang saya dapat Pak Mujio. Yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri itu dengan minta ampun sama Gusti Allah. Terus mainan cahaya pakai garam gitu. Niatnya minta ampun. Pokoknya niat minta ampun delosor neng Gusti Allah. Wes Gusti Allah itu yang paling kuasa punya nyawa kita. Bun, beberapa bulan yang lalu mimpi ada yang ngasih
Kuangen. Kuangen tuh apa? Canang ya. Tapi yang ngasih pakai topeng randa. Ming Koming ini aku kenal nggak ya? Ming Koming ini yang di Ming Koming ini yang ngurusin kitas suamiku ya? Bukan? Harus meminta maaf? Enggak harus. Secara gaibnya aja bisa. Enggak perlu harus ke orangnya, ke gaibnya aja sudah bisa kok, Om Ade. Saya nggak nge Rinjani Pasaribu biasanya bisa lihat-lihat gitu, punya energi tertentu pun bisa lihat aura saya nggak. Semua orang itu punya indera keenam. Cuman kalian tidak pernah diajar untuk mengaktifasi. Kalau ketemu saya aktifasi kalian. Kenapa? Karena kalian perlu itu untuk supaya indera keenam tidak dibohongi. Untuk melihat kebenaran Anda membutuhkan dimensi indera keenam. Semua orang punya, semua orang indigo. Malam Mbak Yuni, Mbak Tuti, Bunda, perut sebelah kiri saya ini karma atau apa, Bun? Mbak Tuti merasa bagaimana? Oh, bukan Bu, saya baru join. Karena namanya sama Ming Koming. Bukan Bu, saya baru join dan senang dengar Bunda di sini live. Terima kasih. Aku di Bali loh. Karena namanya sama-sama Bali langsung. Aku di Bali loh. Semua orang indigo tapi tidak semua empat. Semua empat. Semua empat. Semua orang empat, semua orang indigo, semua orang punya mata, cuman tidak pernah ada yang ngajarin untuk mengasah intuisi atau insting gitu. Semua orang itu dikasih kemampuan oleh Tuhan untuk mengobati dirinya sendiri secara gaib. Bisa. Memang Tuhan itu ngasih satu paket, cuman manusia yang nutupi. Manusia sendiri yang nutupi. Ajaran-ajaran kayak saya ini adalah ajaran-ajaran lama yang diberikan oleh yaitu Bujangga Mane, Aki Tirem. Ini saya buka semua karena beliau ngajari saya me-translate kepada kalian. Ini ajaran lama. Cuman saya bahasakan pakai bahasa sembarangannya saya. Bahasa pating pecotot. Bun, papa aku sakit, beliau ingin saya menerima anak angkatnya. Apa saya harus memenuhi permintaan papa? Waduh, ranahnya ini nggak bisa saya jawab secara begini. Saya nggak mau nerawang. Saya nggak tahu siapa anak angkatnya, saya nggak tahu historinya. Bahasa yang mudah. Lah ya Om Ade, bahasa aku ini pating pecotot. sak jeplake. Ya kan? Jadi gini, kalau saya merasa walaupun di sini cuma 70, tapi setiap hari loh, lebih dari 2000 yang ngikutin secara offline. Berarti ajaran saya banyak yang ngintip gitu kan. Nah, saya seneng, nggak apa-apa ngintip juga, tapi kalian pinter gitu loh. Saya di Ketewel di Ida Bagus Mantra. Itu Mbak Tuti tadi itu ada keris Mbak Tuti, cuman saya kok emoh ya, saya emoh nerawang, saya emoh. Mbak Tuti kan sudah ngikutin saya udah berapa hari. Nah Mbak, ayo belajar sendiri itu, tangannya minta cahaya suci Tuhan. Wes, kita tuh cuman modal, saya ini cuman modal cahaya toh, wes ta. Itu energi kalau sudah 100% Tuhan, itu scan-nya itu main. Jadi kita kayak dapat informasi apa aja kita dengar gitu loh. Kita dengar karena kita sudah bersahabat dengan semua energi. Ada energi negatif kita langsung enggak bener nih gitu.
gitu. Jadi kita tidak gampang diperdaya. Kalau energi negatif kita kan langsung nggak enak gitu ya. Ini ada apa nih gitu. Bukan bukan cuman oh ada apa nih. Enggak, tapi kita diberitahu ada ini gitu. Kenapa saya tadi ngegas ngomongnya sama Mbak ini? Karena begitu begitu ngobrol, begitu ngomong langsung ngebiak kayak buku terbuka gitu loh. Dosane Mbak Eki apa wae sing dilakukan. Itu akehan Mbak Eki timbang bojone yang dia bilang NPD itu. Gitu loh, langsung kebuka bukunya. Saya tinggal baca aja. Tak tembak itu mergo aku moco. Gitu. Bun, saya pernah didukunin sama orang Bali. Saya taunya karena dia minta maaf karena kena karma. Kalau kalau orangnya sudah tahu kena karma berarti itu kan balik ke dia, Mbak Rinjani Pasaribu. Mungkin leluhurmu atau guardian angelmu menyertaimu sehingga energimu lebih tinggi daripada yang ngirim, kebanting. Kalau dia kalau dia yang kena karma berarti tidak kena ke Mbak. Berarti kena kembali ke dia sendiri, gitu Mbak Rinjani. Saya tidak mau terawang tapi prinsipnya begitu. Ya, tadi Mbak Tuti tadi itu saya lihat ada keris, tapi saya emoh nolong karena Mbak Tuti sudah beberapa hari ngikuti saya sudah ngelihat Mbak Tuti ngikuti saya. Ayo Mbak diasah ilmunya. Ikut pembersihan. Mbak belum Mbak, ini Mbak N ini aku kok aku ndak boleh terima dulu Mbak. Kayaknya belum. Mbak hanya ketakutan, belum tobat. Mbak hatinya belum ke Tuhan, Mbak hanya ketakutan, beda. Saya nggak boleh nerima Mbak. Mbak masih belum bersih. Minta ampun dulu, njaluk sepuro ke Gusti Allah. Ini Mbak hanya ketakutan. Ketakutan itu energi bawah. Kalau Mbak 100% ke Gusti Allah, benar-benar menyatu dengan minta ampun ke Gusti Allah, beda energimu. Aku ndak mau terima Mbak naik. Energimu belum minta ampun ke Gusti Allah. Nggak boleh takut Mbak. Hadapi aja. Supaya Mbak itu belajar, ndak neko-neko lagi. Bunda tanya, apakah benar istri dari suami? Hah? Piye iki maksudnya? Apakah benar istri dari suami saya? Berarti Mbak orang keberapa? Emoh aku. Berarti Mbak kan orang ketiganya. Males aku. Kita minta, kalau Mbak mau pembersihan diri sendiri karena menjadi orang ketiga atau karena menjadi apa gitu, tak ini kan. Kita minta cahaya Tuhan dan bayangkan Tuhan memberikan cahaya gitu ya. Iya, Nurul Kolidatin, enggak. Yang dipakai agama kalian sendiri, Tuhan kalian sendiri. Tapi benar-benar menyatu dengan energi. Tuhan ini energi luar biasa gitu loh. Ya, jadi energi ini naikkan, levelnya imanmu naikkan ke Gusti Allah. Justina Wijayanti, saya istri pertama. Oh, berarti yang Mbak tanyakan itu karena aku malesnya apa nih, Mbak Justina Wijayanti. Ini aku ngelihatnya perang gaib, ngono loh. Mungkin kayak Mbak ini tadi, Mbak siapa namanya tadi? Mbak Sida Butar tadi, apa siapa namanya? Mbak Rinjani Pasaribu. Mungkin tadi kayak Mbak Rinjani Pasaribu, dikirim orang, ilmunya balik ke dia, gitu loh. Ya, Mbak Justina Wijayanti, aku malas jawab karena itu perang gaib. Sakitnya perang gaib, malas aku. Mungkin kayak si Mbak itu Pasaribu tadi tuh.
orang ngirim kembali ke dianya sendiri gitu loh. Males aku. Bun, saya 2 kali gagal menikah. Ya yang ketiga harus berhasil. Semangat. Happy day di sini room yang benar-benar iya Mbak, karena aku mau 100% kalian pintar gitu loh untuk memakai energi tinggi gitu loh. Wong energi tinggi itu bisa dibuat pesugihan tanpa karma kok, ngono loh. Iya toh? Oma ade, iya toh saling bandem-bandeman. Matur sukses, ada kenalan baik saya Bun Ida Serimpu di Desa Seririt Singaraja. Udah Mbak Justina Wijayanti ra usah ngurusi wong loro. Tingkatkan terus energimu naik ke Tuhan, wes ta. Mental kabeh itu. Bisa dibilang orang yang sakit itu adalah karena ulahnya sendiri, ora usah diurus. Wes, kon berjaya jadi istri pertama, wes berjaya ngono loh. Terus dongkrak terus imannya ke Tuhan. Melekat terus ke Gusti Allah. Lepasin itu suami dengan istri keduanya, lepasin. Biarin. Karena itu kayaknya energi mental ke dia sendiri kok. Mau main-main sama Mbak Justina, ternyata Mbak Justina ada penjaganya gitu. Gak bisa kayak Mbak Pasaribu tadi, gak bisa dibuat main gitu loh. Karena energimu ke Gusti Allahnya jangkep, ngono loh. Jadi ya itu yang saya bilang, kalau energi tinggi kita mau dikirim-kirimin gak bakal berhasil gitu. Kenapa? Ya karena mereka energi 1-2. Kalau orang yang genap ke Tuhan ya energinya level 5, 6, 7 gitu. Tinggi, nggak mungkin bisa tersentuh energi bawah. Lucy Uci lagi fokus ke Tuhan. Mbak Justina Wijayanti, terima kasih jawabannya. Semangat Mbak, wis. Semangat ke Gusti Allah, wis aman Mbak. Dirimu aman. Kalau anu digabung-gabung apa uli? Malam Pak Kasdi. Daftar C neng Malam. Ngomong. Malam Bun. Piye? Malam. Ada yang bisa saya bantu? Anu apa? Loro apa iki ya? Gatel karo jantung nggak Bun? Hah? Jantung Iya? jarene nek nang dokter, tapi awakku gatel kabeh ya anu lho Bun. Ini Siapa hubungan? Rahayu Mas Dundun, badannya gatal semua Bunda. Itu coba deh aku kalau sama ilmu hitam tak lempar ke pelaku cahaya. Ayo ditelok Kasdi, Pak Kasdi. Nggih. Ayo di terawang dikasih di scan pakai tanganmu yang bercahaya di badannya Pak Kasdi ki ono apa wae. Ayo dikeroyok rame-rame. Kesalahannya Pak Kasdi di mana? Iki podo mbek Mbak N iki. Layak sih. Layak ya. Gatal mau dapat duit. Perawan. Iya toh, podo mbek Mbak N toh. Tuh, Pak Kasdi. Dibaca ini. Pelaku cahaya di room ini tak suruh nerawang Pak Kasdi. Terima kasih gift-nya. Tuh, Pak Kasdi baca sendiri.
Ampun, sering ke tempat angker punya pegangan sendiri. Iya, jalur gimana ngilangin? Ih, Jalur gimana ngilangin itu? ngomong sih, ngomong ya itu. Pak Kasdi, di sini kan roomnya Bengkel Iya, Bun. Hati. Saya ini Nggih. kalau nolongi berdasarkan dari cerita bagaimana hatimu mungkin terluka, mungkin ada dengan istri, ibu mertua, atau siapapun juga anak gitu. Jadi saya kalau memperbaiki, ini kan namanya bengkel ya Pak. Ini bukan kayak Nggih. klinik kesehatan sebenarnya ya. Saya mungkin bisa menyembuhkan. Saya mungkin bisa menyembuhkan, tapi saya lebih ke ini klinik hati ya. Satu itu klinik hati. Artinya kalau Bapak pernah sakit hati baru bisa saya sembuhkan gitu. Kedua, kalau yang mau naik room ini tadi sudah saya seperti yang kawan-kawan ini tahu itu mereka harus tidak punya isian gitu loh. Mereka tidak harus ibarat kata memang niat dan tekad untuk ke Gusti Allah gitu loh. Intinya Oh, Bapak iya. sakit ini adalah intinya Bapak sakit ini adalah dari yang Bapak ikut-ikutin itu. Terima kasih gift-nya. Jadi kalau di sini roomnya bukan terus saya nerawang, terus saya bersihkan, enggak Pak, saya enggak gitu, males saya. Saya ngajarin Bapak untuk membersihkan sendiri. Nah, masalahnya Bapak ini ngilmu, ngono lho Pak. Bapak ini ada simpenan di badannya Bapak. Iya, Bun. Nah, itu harus dicabut dulu, Pak. Karena saya nggak mungkin bisa nolong kalau tidak mencabut. Kayak tadi ini sebelumnya. Saya suruh dia bersihkan. Saya suruh minta maaf ke Gusti Allahnya. Begitu, 100% Gusti Allah kalau saya. Gitu. Jadi saya bukan terus membersihkan, terus Bapak belum nyopot barang-barangnya, terus nanti Bapak turun live, terus kemudian sakit lagi. Saya nggak gitu, Pak. Bapak megang apa? Bapak jujur Oh, dulu. iya, Bun. Karena kalau sama saya tak beredel. Kalau saya beredel, Bapak nggak ikhlas melepas ilmunya, saya yang kebanting. Lah saya males toh, Pak. Harus dari ikhlas niatnya Bapak untuk pembersihan ke Gusti Allah. Gitu. Tuh, itu dibaca sendiri, Pak. Ini orang-orang pelaku cahaya. Ngono loh. Mereka yang memang membersihkan hati hanya untuk kepada Gusti Allahnya. Kalau energi-energi negatif langsung kebaca di room ini, Pak. Bukan mereka pinter, enggak. Karena memang laku cahaya memang bisa, gitu loh. Orang-orang pelaku cahaya bisa. Oh, iya, Bun. Terima kasih, Bun. Oke, sama-sama, Pak. Suwun, Bun. Sama-sama. Iya. Tak bersihin dulu roomnya. Tunggu sebentar, tak bersihin dulu roomnya. Kena Mbak N sama kena Pak Kasdi langsung auranya langsung. Bentar dulu, tunggu saya. Ayo mainan cahaya di pegang HP kalian.
minta cahaya dari Gusti Allah, kemudian HP Anda pegang, kirim energi positif cahayanya Gusti Allah ke room ini. Pembersihannya gampang seperti itu. Imani kalian benar-benar ngirim cahaya. Room ini bersinar lagi. Kotor kena Mbak En sama Pak Kasdi tadi. Ada eh, kalau ada yang lihat malaikat turun nggak? Terima kasih, energi kalian membuat satu malaikat besar dikirimkan di room ini. Ada yang bisa lihat nggak? Archangel, benar, dikirim Archangel. Kalian memang luar biasa. Malam Pak Golun, Archangel masuk, Pak Golun juga masuk. Ya kan, langsung itu energi kalian tuh seperti itu, bisa ngirim bisa menurunkan malaikat Tuhan dan pasukannya menjaga kita, karena kan kita energinya 100% Gusti Allah gitu loh, sehingga kita mendapat ya seperti ini, langsung turun gitu loh, langsung nggak pakai lama, langsung begitu kalian menyentuh energi ini. Aku dibersihin sebentar. Aku kena dukunnya Mbak En tadi, langsung dibersihin. Provos PM udah turun, aman dan manusia bersayap. Iya toh? Gitu, energi kalian itu sedahsyat itu. Apakah kalian itu spesial? Tidak. Semua orang yang dekat sama Tuhan seperti itu. Justru karena kita tidak spesial, justru karena kita nol kepada Tuhan, karena kita bukan apa-apa, makanya Tuhan kirimkan pasukan pasukan war-nya. Kau penebah lek kakek macam. Happy day, Bunda. Gimana ciri kita bisa tahu punya energi yang sudah baik diri ini? Energi itu bisa dirasakan. Energinya membuat orang bahagia. Kayak kalian masuk room ini, energinya kalau negatif kalian pasti pusing.